Inilah kendaraan canggih Dajjal yang akan digunakan untuk mengelilingi bumi secepat kilat. Dikisahkan, Dajjal kelak akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi dalam waktu yang sangat singkat. Lantas, kendaraan apakah yang dipakai Dajjal untuk menjelajahi bumi? Berikut penjelasannya menurut beberapa riwayat. Perlu diketahui, Dajjal kelak akan menginjakkan kakinya di setiap sudut permukaan bumi dengan kecepatan kilat. Bahkan, kemampuannya ini tertulis dalam sebuah hadis Nabi. Nabi Muhammad pernah bersabda, dan dia Dajjal akan muncul di seluruh permukaan bumi, kecuali dua tempat suci yaitu Makkah dan Madinah serta Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada hadis lainnya, Rasulullah juga mengabarkan tentang durasi Dajjal di bumi. Dahulu, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah Dajjal tinggal di muka bumi?" Nabi Muhammad kemudian bersabda, yaitu 40 hari. Satu hari seolah selama setahun, satu hari seolah selama sebulan, satu hari seolah selama sepekan, padahal lama semua hari sama seperti lamanya hari-hari kalian saat ini. Sahabat kemudian bertanya lagi, pada hari yang seolah setahun itu, apakah kami cukup mendirikan sholat untuk satu hari ya Rasul? Beliau menjawab, tidak, perkirakanlah sesuai dengan kadarnya. Hadis riwayat Muslim, meskipun Dajjal kelak hanya hidup di bumi selama 40 hari, tetapi dia adalah makhluk pendusta yang sangat berbahaya. Ia disebut sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi umat manusia. Ia tak kenal lelah untuk membawa orang-orang kepada kesesatan. Sehingga, umat Islam hendaklah mewaspadainya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Kemudian mengenai transportasi yang dipakai Dajjal, Nabi Muhammad telah memberitahu bahwa Dajjal akan menaiki seekor keledai akmar. Tetapi, Mansur Abdul Hakim dalam buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi menyebut bila kendaraan Dajjal diibaratkan dengan binatang ini karena pada masa Rasul tak ada sarana selain kuda, keledai, dan unta. Nabi Muhammad pernah bersabda, Dajjal menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Mansur Abdul Hakim menambahkan, bahwa satu hasta itu sama dengan 55 cm. Kemudian bila dikalikan 40 kali 55 cm, maka hasilnya bisa lebih dari 20 meter. Jadi, binatang yang dinaiki oleh Dajjal ini bukanlah keledai biasa. Dalam hadis tadi, Nabi Muhammad juga mencoba menggambarkan kendaraan Dajjal yang lebih cepat dan mirip piring terbang berbentuk bulat. Alasan dikatakan transportasi berwujud bundar, yaitu karena keledainya disifati akmar atau bulan yang berwarna putih. Kata ini juga menunjukkan akan bentuknya yang bulat. Sehingga, analogi piring terbang dirasa cocok untuk membayangkan kendaraan yang akan dipakai Dajjal kelak di akhir zaman. Di samping itu, kendaraan piring terbang juga digadang-gadang punya teknologi pergerakan yang super cepat, sebagaimana laju aksi Dajjal yang bagaikan awan dengan hembusan angin. Nabi Muhammad pernah bersabda, seperti awan yang diikuti angin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selama tinggal di bumi, Dajjal akan menyebarkan fitnah kepada seluruh manusia dan membuat kekacauan di muka bumi. Atas seizin Allah, Dajjal mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dajjal akan berusaha menjebak, menipu daya umat manusia, dan menjerumuskan manusia kepada fitnah surga dan neraka yang ia miliki. Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya bersamanya ada air dan api, apinya adalah air dingin dan airnya adalah api, karena itu, janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah, kenikmatan yang ditawarkan dan ditunjukkan Dajjal itu berupa keburukan, sedangkan keburukan yang ada itu berupa kenikmatan yang sesungguhnya. Manusia yang mudah haus akan kenikmatan duniawi tentunya akan mudah terjebak dalam fitnah ini. Selain itu, Dajjal akan bekerja sama dengan setan untuk senantiasa mengajak umat manusia dalam kesesatan. Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian, muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah Dajjal, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Selain itu, Dajjal juga mampu memerintahkan benda mati dan hewan untuk mematuhinya. Bagi manusia yang kafir dan juga lemah imannya, maka akan sangat mudah terpedaya oleh fitnah yang satu ini. Dajjal kelak akan keliling dan mengitari semua daerah di bumi kecuali kota Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali kota Makkah dan Madinah. Karena, tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian, kota Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan